Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum ayuha talabah? Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga ananda semuanya kelas 4 SDN Bekasi Jaya 12 selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan walafiat sehingga kita dapat belajar kembali walaupun dalam keadaan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian. Semoga ujian ini berakhir dan kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya di sekolah tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa agar belajar kita menjadi berkah. Kemudian Allah berikan kemudahan, pemahaman dalam memahami pelajaran pada malam hari ini. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kemarin sudah Kafal diberikan tugasnya yaitu pelajaran ke-8. Apakah anak-anakku sekalian sudah mengerjakannya dengan baik? Yang belum dipersilakan untuk mengirimkan tugasnya melalui Jabrian Kafadli tentang membaca surat yang diperintahkan di dalam Al-Quran, tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hidup hemat. Di antara perintah ini silakan Ananda cari di dalam Al-Quran, sebutkan suratnya dan ayatnya, dibaca dengan baik, boleh dibantu dengan keluarganya, boleh dibantu dengan tulisan Latinnya apabila yang belum dapat membaca Al-Quran. Masuk ke dalam bab berikutnya yaitu keutamaan ibadah salat. Sebelum kita memasuki pelajaran ke-9 ini tentang keutamaan salat, bagaimana belajarnya? Apakah ada kesulitan di dalam belajar kalian di rumah? Nikmat bukan? Nikmatlah karena dekat dengan orang tua, sanak famili dan saudara-saudara. Salam rindu dari Kafadli beserta Dewan Guru kepada Ananda semua. Kita nikmatin saja dalam belajar pada liburan ini. Libur bukan berarti libur bukan berarti kita tidak belajar. Tetap perintah atas kewajiban kita sebagai seorang siswa adalah belajar dan jangan sampai terlewatkan. Anak-anakku sekalian, materi keutamaan salat. Tahukah kalian bahwa salat itu bertujuan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Pada bab ini, Kafadli akan menjelaskan tentang keutamaan solat, makna bacaan solat, dan perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah solat.
Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kemurahannya sehingga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini, yaitu salat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, salat mempunyai keutamaan. Di antaranya yaitu salat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah kalimat untuk kesaksian. Kesaksian kita bahwasanya kita adalah hamba Allah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Tiada Tuhan selainnya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, Rasulullah. Dan yang kedua adalah melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat sebagai salah satu aspek perilaku yang mencerminkan syahadat, kesaksian bahwa kita sudah menjadi seorang muslim, muslimah, baik mukmin, mukminah, muslim laki-laki maupun muslim perempuan mempunyai sebuah kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah salat. Salat ini merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat. Kenapa? Karena salat ini adalah awwalul jannah. Sebuah amalan yang pertama Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita. Salatnya baik, insya-Allah seluruh amalan kita akan baik. Kemudian salat ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena dapat diambil pelajarannya, hikmahnya dari mulai takbirnya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya sampai dengan salam. Karena salat ini bukan hanya sekedar gerakan semata, bukan hanya gerakan seremonial, tetapi di dalam kehidupan kita dapat mencerminkan perilaku dalam nilai-nilai salat itu sendiri. Salat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau dilarang berarti tidak untuk diperintahkan. Bahkan kita jangan sampai melaksanakan apa yang Allah larang kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan rahmatnya, lindungannya kepada kita semuanya. Kemudian orang yang salat, yang khusyuk di dalam salatnya akan mewarisi surga Firdaus. Surga ini di mana tempatnya orang-orang soleh, solehah. Di dalamnya mengalir air yang jernih, bersih. Kemudian dilayani bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa, tinggal apa? Tinggal Allah berikan. Nikmat. Kemudian salat adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana disampaikan firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian, makna bacaan salat. Salat adalah sebuah rangkaian di mana diawali dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Ada syarat-syarat ketentuannya, yaitu gerakan-gerakannya. Di samping gerakan ada bacaan. Karena salat adalah ibadah dengan cara menghadapkan kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap Allah, itulah kita membaca bacaan salat. Lalu, sudahkah kita memahami arti bacaan salat itu? Dengan memahami arti bacaan salat, kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita lebih berkonsentrasi,
sehingga ibadah solat kita akan membekas dan berpengaruh di dalam hati dan tingkah laku kita. Ayo kita simak, kamu dengarkan dengan baik bacaan yang Kak Fadli baca pada hari ini. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah awalan gerakan yang pertama kali di dalam solat. Allahu Akbar. Itu adalah bacaan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa iftitah sebelum kita membaca suratul Fatihah. Bagaimana bacaannya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Setelah doa iftitah dibacakan, kita diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah surat yang wajib, ya, wajib kita baca, rukun solat. Kalau kita tidak membaca suratul Fatihah, maka solat kita tidak sah. Tuh, perhatikan ya anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai lupa, selalu diperhatikan bacaannya, makhraj ya. Bacaannya, makhrajnya, tajwidnya semua diperhatikan di dalam membaca suratul Fatihah. Disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah membaca suratul Fatihah, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca surat-surat pendek, surat-surat yang kita mudah untuk dibacanya. Boleh dari surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Di antara salah satu surat itu boleh kalian baca dalam rakaat pertama. Di antara keduanya boleh lagi ditambah. Misalkan rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua surat Al-Falaq, boleh. Yang penting bacanya baik dan benar, insyaallah. Kemudian setelah takbiratul ihram sampai dengan surat pendek dibacakan, gerakan selanjutnya adalah ruku. Ruku ini bagian daripada gerakan solat yang harus kita utamakan. Bagaimana bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali dibacanya? 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Setelah ruku, yaitu gerakan selanjutnya i'tidal. I'tidal, bangun dari ruku. Bacaannya, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah, ya Tuhan kami,
bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Setelah i'tidal, lalu sujud. Bagaimana bacaan sujudnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini dibaca 3 kali. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Bagaimana bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqi wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Setelah duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Kemudian bangun, takbiratul ihram lagi, rukuk lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk di antara 2 sujud lagi, sujud lagi, lalu doa tahiyat awal. Ada yang tahiyat awal, ada yang tahiyat akhir. Kalau memakai tahiyat awal kayak sholat maghrib dan isya, zuhur, asar. Kalau misalkan tahiyatnya langsung akhir adalah sholat subuh. Ya, sholat subuh yaitu tahiyatnya langsung diakhirkan. Ya, sholat maghrib, isya, zuhur, asar ada tahiyat awalnya. Bacaannya, lihat batasannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini tahiyat awal. Tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Artinya, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah, segala keselamatan tetap untuk engkau, wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana pernah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Sudah membaca doa tahiyat awal dan akhir, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kanan ya. Pertama kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ke kiri. Nah, ini adalah bacaan gerakan salat. Lalu pembahasan berikutnya adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat.
pastinya kita sudah melakukan sholat dengan baik dan khusyuk. Dan setelah kita melakukan ibadah, wajib kita menjaga ibadah itu dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat mengajarkan kita untuk berperilaku yang soleh, berkarakter yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contohnya kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam kehidupannya. Sholat melatih kita untuk kompak. Tuh, bagaimana tidak kompak? Imam ruku, kita ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal makmumnya. Imam sujud, makmum semua sujud. Kompak gak tuh? Kompak. Karena untuk apa? Untuk menjalin hubungan yang baik sesama manusia. Kemudian, sholat mempelajari kita untuk patuh kepada pemimpin kita. Kalau di keluarga kalian, di keluarga kita, keluarga Kak Fadli adalah ayah Kak Fadli. Ya, kalau ada yang masih hidup, ya alhamdulillah. Yang sudah tiada berarti apa? Ibunya atau kakak yang tertua tuh, laki-laki. Ya, ibunya kalau masih ada, ya kalau tiada berarti kakaknya menjadi pemimpin keluarga bagi kalian. Tidak boleh, ya, tidak boleh namanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin kalau ingat mengingatkan pemimpin kita, ya, orang tua kita, kemudian kakak kita atau siapapun pemimpin yang menjadi pemimpin, untuk diingatkan atas kelalaiannya, atas kelupaannya, tidak boleh teriak-teriak, harus dengan lemah lembut, ya. Ya, harus lemah lembut dengan apa? Dengan penuh kasih sayang. Contoh, imamnya lupa, subhanallah, jangan bilang, woi salah, woi salah. Nah, itu yang tidak baik. Kemudian kalau perempuan, bagaimana cara mengingatkannya? Nah, dengan ini, tepuk tangan. Bukan tepuk tangan, ditepukkan tangannya. Maksimal 3 kali. Gak begini-gini ya, tapi begini. Lihat. Ini apabila, ya, hanya perempuan yang menjadi makmum. Tidak laki-laki, tidak ada makmum laki-laki. Ini hanya khusus perempuan. Jadi tepuk tangan. Tep. 2, kemudian 3 maksimalnya. Kemudian, sholat mengajarkan kita untuk menebarkan senyum dan salam. Serta mendoakan saudara-saudara kita. Kalau ketemu gurunya, ketemu orang tuanya, ketemu saudaranya, ketemu sahabatnya, ya sahabat, apalagi seagama, ya keyakinan, satu keyakinan, ya, mengucapkan assalamualaikum, senyum, ya, harus murah senyum, jangan mahal senyumnya. Kemudian kita mendoakan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Salat mengajarkan kita untuk menepati janji. Jangan menentak-entikkan sholat. Kalau sudah waktunya hayya 'ala shalah, nah, tinggalkan semua pekerjaan kita, ya, lari ke masjid, gerak, ambil wudu, ya, ambil wudu segera untuk melaksanakan sholat. Tepati janji, atur waktunya dengan sebaik mungkin. Disiplin adalah jiwanya umat muslim. Kemudian sholat, ya, mengajarkan kita untuk memupuk rasa solidaritas. Apa itu solidaritas? Kebersamaan, tidak memandang perbedaan, baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat ataupun sekalian sakit. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan saf-safnya. Ya, kalau kita datangnya terlambat, jangan harap kita dapat yang di depan. Ya, kalau kita yang di depan, kudu apa? Kudu di depan, jangan di belakang. Udah datangnya awalan, ya. Duduknya di belakang, nyusahin orang. Kalau orang yang lewat lagi kesandung, tuh, bukannya menjadi berkah, menjadi apa? Musibah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Insyaallah anak-anakku sekalian dapat memahami pelajaran sholat ini dengan baik. Agar kita terhindar dari perilaku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada kita.
Apa saja perilaku yang Allah larang? Perilaku tercela. Di antaranya ya yang Kafar disebutkan, boleh kalian ingatkan ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan diri kita sendiri. Kemudian jangan suka kita meremehkan orang lain. Ya, jangan suka kita ingin menang sendiri. Jangan suka mencuri. Jangan suka meminta-minta, jangan suka berbohong. Ya. Jangan suka mengganggu temannya atau jahil. Tidak boleh. Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang mematuhi atas perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, kemudian mendengarkan nasihat dari gurunya, insya Allah menjadi waladun saleh. Anak yang saleh selalu ya mendapatkan rahmat dan cucuran ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk tugas kalian dalam materi pelajaran tentang salat ya. Coba kalian buka kembali di halaman dulu. Apa dimundurin dulu. Oke. Kalian dapat mengamati dan menceritakan gambar-gambar yang ada di pelajaran 9. Ya, cerita apa saja yang ada di gambar itu ceritakan. Ya, agar kalian dapat melihat dan memperhatikan serta mempelajari agar dapat mengambil hikmahnya dari setiap gambar yang ada. Oke. Kalian buka halaman 89. Kegiatan, insya Allah kamu bisa. Ayo jelaskan mengapa kita harus melaksanakan sholat. Tuh, dijelaskan ya. Boleh minimal 5 ya, minimal 5 penjelasan mengapa kita harus melaksanakan sholat. Kemudian di halaman berikutnya adalah kegiatan menghafalkan bacaan sholat dan maknanya agar sholat kita lebih khusyuk dan membekas. Kafali tambahkan bukan hanya sekedar hafalan sholat, tapi dengan gerakannya, ya, dengan gerakan sholatnya. Ya, sholatnya Kafari tentukan adalah sholat maghrib. Ya, kemudian kamu video minta tolong sama keluarganya, kakaknya, siapa yang bisa untuk dimintai tolong untuk merekam gerakan kamu, bacaan kamu di dalam sholat. Ya, itu Kafari nilai. Kemudian kirimkan ke WA Kafari pribadi ya, Japrian, ke nomor ini 0878 9920068. Kemudian di halaman berapa lagi nih? Di halaman 97. Kamu mencari teman untuk saling menceritakan perilaku terpuji dari orang yang rajin sholat berjamaah yang tinggalnya di sekitar rumah kamu. Jangan jauh-jauh, ya. Teman, sahabat atau saudara lah, boleh ya. Kamu cari temannya, bercerita tentang pengalaman dia sholat berjamaah. Kemudian di halaman berapa nih? 100. Di halaman 100. Ayo saling bercerita pengalaman dengan 3 orang temanmu dalam menghindari perilaku tercela tersebut. Ya, tadi yang tentang cerita, kamu buat 4 paragraf. Satu paragraf berisi 4 baris. Ya, kamu tulis dengan keseriusan. Lalu
Di sini ada tugas, kegiatan, insya Allah kamu bisa. Ayo ceritakan dan tuliskan pengalamanmu yang berkesan ketika sholat di masjid. Setidak-tidaknya kamu dapat menceritakan dan menuliskan tentang hal berikut ini. Lihat, jenis apa saja sholat yang biasa kamu lakukan di masjid. Jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan secara berjamaah dan secara sendirian. Kejadian apa yang membuat kamu senang sholat di masjid. Kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di masjid. Lalu di halaman 103 menyanyikan lagu Ayo Sholat. Nadanya nada naik-naik ke puncak gunung. Pakai gaya ya. Kirimkan lagi ke Japrian Kafadli. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Salat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Pasti bisa lah anak-anak Fadli. Kemudian kerjakan ayo berlatih bagian A sampai dengan bagian B. Selesai sudah pelajaran ke-9. Nanti Kak Fadli langsung kirim melalui grup buku penghubungnya agar lebih kalian teliti perintah yang Kak Fadli sudah sampaikan pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kenikmatan sehatul afiat. Jangan sampai kita putus asa dalam menjalani sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.